Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 2104411301 dari kelas 1G. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang algoritma, penyajian algoritma, flowchart, struktur dan tipe data algoritma, serta operator algoritma. Pertama yaitu algoritma. Konsep algoritma. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis yang pertama kali diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad ibni Musa al-Khawarizmi 825 Masehi dalam buku Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Secara sederhananya, algoritma dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sistematis artinya secara tersusun. Apabila langkah-langkah yang dilakukan tidak benar akan memberikan hasil yang salah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat kopi instan. Pertama, siapkan gelas. Kedua, masukkan kopi. Ketiga, tuangkan air panas. Keempat, tambahkan sedikit gula. Kelima, aduk dan rasakan rasa kopinya. Keenam, jika kurang manis, kembali ke poin 4. Dan terakhir, jika sudah pas, maka kopi selesai dibuat. Kedua, penyajian algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul atau header, kamus, dan algoritma. Judul atau header merupakan bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, dan fungsi. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan nama tipe, konstanta, variabel, fungsi, dan prosedur. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggil aksi yang telah didefinisikan. Penyajian algoritma. Bentuk penyajian algoritma dibagi menjadi 3, yaitu algoritma dengan struktur bahasa Indonesia, algoritma dengan postcode, dan algoritma dengan flowchart. Pertama, struktur bahasa Indonesia. Sifat umumnya ada 2, yaitu tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa program. Kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Contoh, menghitung rata-rata 3 buah data dengan algoritma struktur bahasa Indonesia. 1. Baca bilangan X, Y, dan Z. Kedua, jumlahkan ketiga bilangan tersebut. Ketiga, bagi jumlah tersebut dengan 3. Dan keempat, tulis hasil. Kedua, postcode. Penyajian algoritma dengan postcode berarti menggunakan kode yang mirip dengan pemrograman yang sebenarnya. Contohnya, menghitung rata-rata 3 buah data dengan menggunakan struktur postcode. Pertama, input X, Y, dan Z. Kedua, jumlahkan X tambah Y tambah Z. Ketiga, rata-rata, re-rata, sama dengan jumlah dibagi 3. Keempat, output. Flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara fisik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dengan programmer untuk memecahkan masalah dalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Untuk materi lanjut tentang flowchart akan saya bahas pada materi selanjutnya. Ketiga, flowchart. Flowchart adalah penggambaran secara fisik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart menolong analisis dengan programmer untuk memecahkan masalah dalam segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Kegunaan flowchart yaitu 1. Untuk mendesain program dan 2. Untuk mempresentasi program. Lambang-lambang flowchart. Contoh flowchart yaitu menghitung luas persegi panjang. Pertama, masukkan panjang. Kedua, masukkan lebar. Ketiga, hitung luas yaitu panjang kali lebar. Dan keempat, cetak luas. Baiklah, saya ingin menjelaskan tentang lambang-lambang dari flowchart. Mulai atau selesai, lambangnya berbentuk bundar. Aliran data, lambangnya berbentuk seperti tanda panah. Input dan output yang berbentuk jajar genjang berfungsi untuk memasukkan nilai. Keempat, proses yang berbentuk persegi panjang digunakan untuk atau bertujuan untuk memproses data. Keempat, yaitu struktur dan tipe data algoritma. Variabel.
Variabel adalah tempat di mana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya dan memanggilnya kembali apabila dibutuhkan. Konstanta. Konstanta adalah variabel juga nilai datanya bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Tipe data. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman. Salah satu tugas pemrograman adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Pengelompokan tipe data ada dua, yaitu primitif dan komposit. Primitif mencakup numerik, karakter, dan boolean. Baiklah, saya ingin menjelaskan tipe data numerik, karakter, dan boolean. Pertama, yaitu tipe data numerik digunakan pada variabel atau konstanta untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka. Jenis tipe data numerik antara lain integer, bilangan bulat, dan float, bilangan ganjil. Kedua, tipe data karakter. Karakter merupakan tipe data yang paling banyak digunakan. Tipe data karakter kadang disebut sebagai char atau string. Tipe data karakter hanya dapat digunakan menyimpan teks atau apapun sepanjang berada dalam tanda petik 2 ataupun tunggal. 3. Tipe data boolean. Tipe data boolean digunakan untuk menyimpan nilai true or false. Pada sebagian besar bahasa pemrograman, nilai selain 0 menunjukkan true atau benar dan 0 melambangkan false atau salah. Komposit mencakup array, record, image, data type, dan lainnya. Pertama, array. Array disebut sebagai larik adalah tipe data yang sudah terstruktur dengan baik, meskipun sederhana. Array mampu menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama atau homogen dalam sebuah variabel. Kedua, record atau struct adalah termasuk tipe data komposit. Record dikenal dalam bahasa Pascal atau Delphi, sedangkan struct dikenal dengan bahasa C++. Dalam record, kita bisa menampung banyak data dengan tipe yang berbeda. Satu bagian integer, satu bagian karakter, dan satu lagi bagian boolean. Ketiga, image. Image atau pohon atau citra merupakan tipe data grafik. Contohnya, grafik perkembangan jumlah siswa SMA. Keempat, data time. Nilai data untuk tanggal atau date dan waktu atau time secara internal disimpan dalam format yang spesifik. Tipe data ini termasuk dalam kelompok tipe data komposit karena merupakan bentukan dari beberapa tipe data. Terakhir yaitu tipe data lainnya, mencakup subranger, enumerasi, objek, dan varian. Operator. Operator adalah pengendalian operasi yang akan dilakukan pada beberapa operan sehingga membentuk suatu ekspresi. Terdapat 3 macam operator dalam pemrograman, yaitu operator aritmatika, hubungan, dan logika. Pertama, operator aritmatika. Operator perhitungan matematika yang digunakan untuk proses perhitungan matematika. Adapun tipe-tipe dari operator aritmatika. Kedua yaitu operator hubungan. Operator hubungan ini membandingkan dua operan dan hasilnya berupa nilai boolean true or false. Inilah tipe-tipe serta keterangan dari operator boolean. Ketiga, operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk mengkombinasikan hasil ekspresi yang mengandung operator hubungan. Operator logika mencakup NIT, XOR, OR, XOR, IMP, EQV. Demikianlah penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Mudah-mudahan materi yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.